warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meisha Novagia dengan NIM 2401986. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kelompok 5 lakukan dengan judul karakteristik induktor dan potensiometer. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan hambatan induktor menggunakan jembatan Wheatstone dengan mengukur secara berulang menggunakan R yang berbeda. Yang kedua, bagaimana cara menentukan hambatan induktor dengan inti besi menggunakan jembatan Wheatstone dan mengukurnya secara berulang dengan menggunakan R yang berbeda. Kemudian ada tujuan eksperimen. Kami bertujuan untuk menentukan hambatan induktor dengan menggunakan jembatan Wheatstone serta mengukur secara berulang dengan menggunakan R yang berbeda. Yang kedua, menentukan hambatan induktor dengan inti besi menggunakan jembatan Wheatstone serta mengukur secara berulang dengan menggunakan R yang berbeda. Lalu di sini ada alat dan bahan yang kami butuhkan pada percobaan kali ini. Ada induktor, galvanometer, ada rheostat, multitester, kabel, power supply, sel standar, jembatan Wheatstone, hambatan duduk, voltmeter, inti besi, dan amperemeter. Nah, di sini ada tabel hasil data dari percobaan pertama, yaitu tanpa inti besi. Yang pertama, hambatan bangkunya dengan tegangan 100, kemudian kuat arusnya diperoleh 0,05, panjang kawatnya 100, BC-nya 0,35, LAC-nya 0,66, dan hambatan induktornya 51,5. Lalu pada hambatan bangku dengan tegangan 200 diperoleh BC-nya 0,4, LAC-nya 0,6, hambatan induktornya 133,3. Lalu pada hambatan bangku dengan tegangan 470 diperoleh BC-nya 0,435, LAC-nya 0,565, hambatan induktornya 361,86. Pada hambatan bangku 1000 diperoleh BC-nya 0,515, LAC-nya 0,485, hambatan induktornya 1061,6. Lalu pada hambatan bangku 2200 diperoleh BC-nya 0,8, LAC-nya 0,2, dan hambatan induktornya 8800. Nah, di sini ada tabel hasil data percobaan 2 menggunakan inti besi. Yang tadi tidak menggunakan inti besi, nah ini menggunakan inti besi. Hambatan bangkunya 7, kuat arusnya 0,06 dibuat sama, panjang kawatnya 100 dibuat sama juga, BC-nya 0,53, LAC-nya 0,47, hambatan induktor inti besinya diperoleh 7,894. Lalu pada hambatan bangku 12 diperoleh BC-nya 0,58, LAC-nya 0,47, hambatan induktor inti besinya 16,5. Pada hambatan bangku 13 BC-nya 0,657, LAC-nya 0,343, hambatan induktor inti besinya 20,3. Pada hambatan bangku 17 BC-nya 0,69, LAC-nya 0,31, hambatan induktor inti besinya 37,838. Hambatan bangkunya yang 22 BC-nya 0,765, LAC-nya 0,235, hambatan induktor besinya 71,617. Nah, di sini tabel hasil data percobaan 3 itu potensiometer. Kuat arusnya 0,0038, BC-nya 0,175, BC aksennya 0,244, LAC-nya 0,825, LAC aksennya 0,756, GGL standarnya diperoleh 0,6109, GGL baterainya 0,8517. Kemudian pada kuat arus 0,0034, BC-nya diperoleh 0,2, BC aksennya 0,265, LAC-nya 0,8, LAC aksennya 0,735, GGL standarnya diperoleh 0,6125, GGL baterainya 0,8115. Nah, untuk kuat arus yang 0,003, BC-nya
0,225, BC aksennya 0,313, LAC-nya 0,715, LAC aksennya 0,687, TDL standarnya diperoleh 0,5909, TDL baterainya diperoleh 0,822. Nah, setelah mendapatkan data hasil dari ketiga percobaan, maka kami menyimpulkan bahwa dari eksperimen menunjukkan terdapat hubungan yang jelas antara reaktansi induktif dan arus dalam rangkaian DC. Dalam data eksperimen menunjukkan bahwa dalam potensiometer arus berbanding lurus dengan GGL sel standar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri.